saya harus ngomong, "Hai guys." Konten artis bener. Emang sekarang emang seperti gitu kan, Pak Polisi itu kan bukan yang harus takutin. Betul. Jadi kalau bahasa-bahasa gaul, "Hai guys," gitu kan, kena masalah Mbak Bro, Mas Bro, ya. Terutama buat adik-adik kita yang SMA, SMK, SMP, gitu kan. Tambun ini besar. Betul, besar. Pak Buru. Saya panggil Pak siapa nih? Pak Boeing boleh. Pak Boim. Nah, Pak Boim. Boeing. Tambun ini bagian dari Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya. Tambun aja sendiri 2 kecamatan. Jadi pemirsa, Tambun 2 kecamatan jumlahnya 715.000 jiwa. Ya, bayangkan aja begitu besar. Dan memang hampir setiap waktu itu pasti aja ada hal-hal yang negatif terjadi. Terutama buat adik-adik kita kan. Ya, suka. Tawuran, geng motor, artinya trek-trekan. Bahkan ada informasi dari para guru bahkan bolos sampai ada yang mencapai 60% itu ada di Tambun. Ada satu sekolah, tidak perlu saya sebutkan. Nah, hal ini kan tentu saja merugikan siapa? Merugikan bangsa dan negara. Karena adik-adik kita ini kan aset. Benar kan? Kalau bukan kita yang harus berkorban, yang harus berjuang, siapa lagi? Maka tugasnya berat. Sebagai Kapolsek Tambun, ya saya sudah mencoba dan bahkan setiap waktu saya melaksanakan itu rutinitas. Mau pagi, mau siang, mau malam kita patroli terus. Patroli untuk antisipasi hal-hal jelek itu. Kalau untuk ini maaf, maksudnya saya mau bertanya. Kalau untuk polsek ini sudah ada belum program untuk cara menanggulangi ya maupun di malam hari ataupun di siang hari atau pagi hari, ya terutama untuk anak-anak SMK atau semester. Ya kalau kita boleh tahu apa sih program yang sudah dilaksanakan di Polsek Tambun ini? Ya, ada beberapa hal atau program bahkan dari pimpinan kami sendiri ya, dari Bapak Kapolda, Polres, kita sudah melaksanakan yang namanya Police Go to School. Police Go to School Artinya polisi yang datang ke sekolah-sekolah. Tujuannya apa? Memberikan himbauan, ya, memberikan edukasi karena berkaitan dengan hal-hal yang terjadi belakangan hari ini, ya, berkaitan dengan tawuran, berkaitan dengan geng motor atau trek-trekan, bahkan pembegalan yang dilakukan notabene oleh adik-adik kita yang masih SMA, SMK bahkan ada SMP, ya. Sehingga memang salah satu program yang sekarang bukan saja Polsek Tambun, bahkan seluruh polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang terlibat di jajaran Metro Bekasi, di Polres Metro Bekasi, setiap hari Senin, ya, bahkan beberapa hari lain kita sudah melaksanakan yang namanya Police Go to School. Kemudian kita sudah melaksanakan namanya Jumat Curhat. Jumat Curhat ini kan kita bersentuhan langsung bukan saja dengan anak-anak sekolah, bahkan juga ada Karang Taruna, bahkan ada orang tua, perwakilan, ada RT RW. Kenapa? Supaya kita juga bisa mendengar. Kan selama ini mungkin hanya lewat WA, lewat chattingan, lewat medsos. Tapi ini kita tatap muka dalam arti supaya masyarakat itu tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan memberikan informasi, bahkan mereka bisa menceritakan permasalahan yang terjadi. Ya kan, tidak hanya mungkin dengan anaknya di sekolah, bahkan mungkin di dalam rumah tangga mereka dan lingkungan mereka tinggal. Berarti program itu sudah mencapai ke apa sih namanya, langsung ke masyarakat gitu ya? Iya. Itu salah satu program yang bagus sih, namun kita harus pendekatan ke warga ke masyarakat. Memang kan pemikiran ya, kalau saya pribadi mungkin ya, kalau ke polsek ini kan terkadang orang itu datang ke polsek hanya untuk masalah. Iya. Tapi alhamdulillah kalau saya datang ke sini, apalagi diundang ke sini untuk belajar atau segala macam atau ya menangani kasusnya, intinya datang ke sini bukan untuk masalah, tapi untuk kemitraan kita. Ya. Gitu.
Jadi kita saling curhat ya, saling memberi masukan gitu Pak Boni. Ya, apalagi Pak Boni kan sebagai guru Kesjas yang dalam hal ini juga menangani kedisiplinan siswa-siswi yang ada di sekolah. Hal ini sangat baik ya. Meskipun di beberapa sekolah sudah saya coba sampaikan itu pada saat upacara bendera, ya saya sampaikan, saya memberikan edukasi buat para guru, mulai dari kepala sekolah, para guru dan semua siswa-siswi baik kelas 10, 11, dan 12 ya, bahwa tawuran atau pergaulan bebas atau keliuran malam itu nggak penting karena tugasnya adik-adik kita ini adalah belajar. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa berjuang, tanpa pengorbanan ya. Kalau ada satu lagu yang saya sempat, ini lagu lama sih, lagu nih nggak bisa. Jadi ya. lagu ini memang sudah disampaikan oleh para penduduk kita. Lagunya gini, hidupnya tak mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Jadi memang hidup ini, by lagu aja udah tulis, sudah mengelirikan bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, itu mulia. Jadi belajar bukan berkorban dengan cara membacok orang. Ini udah bulan Agustus Bapak ini. Bulan Agustus ini kan sudah namanya hari kemerdekaan. Kita kan sudah nggak lagi dijajah. Loh, kenapa ada di kita nih masih saja menjajah dirinya sendiri? Kan sebenarnya tidak masuk di alam pikir gitu. Padahal ada di kita ini keluar dari rumah, saling bapak mamanya, kan ayah bundanya, ya. Supaya apa? Supaya berangkat ke sekolah untuk belajar. Bukan untuk sampai sekolah, konsolidasi dengan kawan-kawan, boleh di kos, tapi di kos hal belajar. Hal positif. Bukan untuk tawuran atau trek-trekan jajan. Dan mohon maaf bahwa setiap malam itu kalau kami laksanakan OKJ itu operasi kejahatan jalanan. Nah, itu sudah dilaksanakan di Polres Metro Bekasi dan seluruh polsek termasuk Polsek Tambun setiap hari Bapak, bukan hampir, bahkan setiap hari sampai subuh 24 jam. Hal ini kita lakukan ya untuk mencegah, untuk mengantisipasi ya, jangan sampai adik-adik kita ini berkeliaran hal yang salah. Ini kalau saya tangkap nih Bapak, kemarin saya tangkap 10 orang adik-adik kita yang persiapan untuk berteriak, motor udah disiapkan, di dalam jok juga ada celuri dan segala macam. Waduh, dijual juga beda. Tapi kalau ditangkap kadang-kadang celurinya udah taruh di ini, jadi mereka tak ketahuan. Mereka udah pintar, mereka juga belajar gitu loh. Karena kalau pegang celurin, apalagi sudah membacokkan, udah menyimpan, sudah membawa, itu namanya untuk kena pasal di Undang-Undang Darurat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Nah, makanya nih buat pemirsa juga, kita dukung nih programnya dari Bapak kita Kapolsek Tambun Selatan. Iya. Nah, dengan itu, ayolah orang tua juga buat yang para guru-guru untuk membantu programnya dari Polsek Tambun. Yang utama adalah kita sendiri yang harus peduli, dan orang tua juga bertanggung jawab untuk anak-anaknya di rumah. Keluar malam, kalau udah lewat dari jam 10, jam 12 ya kita harus hubungi, ada di mana beradanya. Ya kalau cuma polisi sendiri bikin program tapi tanpa ada dukungan orang tua, iya, gimana? Bisa juga. Ya, nah itulah seperti itu. Jadi memang Pak Boni, Polri tidak akan bisa berjalan sendiri. Karena Polri ini adalah mitranya masyarakat. Polri ini adalah rekan, adalah keluarga dari masyarakat, ya. Dan Polri sangat butuh dukungan penuh, support, ya. Kalau berkaitan dengan adik-adik kita ini, maka orang tua seperti dikatakan Pak Boni tadi, orang tua di rumah mengontrol dan mengawasi anak-anaknya. Nah, para guru di sekolah menciptakan anak-anak ini memberikan ilmu yang baik, yang berakhlak. Saya rasa di sekolah masih ada pelajaran PPKN kan? Ada. Nah, pelajaran tentang Pancasila itu. Biar anak-anak itu tahu tentang kehidupan bermasyarakat, tentang seperti apa sih. Kalau berikan mereka pandangan hidup, oh ya saya ini sekolah, kalau saya berhasil dan sukses otomatis guru bangga, orang tua bangga, ya.
karena anak-anak kita ini bisa menyumbang hal-hal yang positif, bisa juga menyumbang hal yang negatif. Nah, harapan kita kan dia menyumbang hal-hal yang positif. Ya mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler ketika di sekolah, mungkin di rumah ya Pak RT, Pak RW ya babe, nyancing namanya babe, tahu itu punya. Om tante, opa oma gitu kan. Oma. Tolong dilihat anak-anaknya, cucu-cucunya gitu loh. Kalau misalnya mereka sudah mulai aneh-aneh, kita tuh jangan dibiarkan ya, atau apalagi menggunakan handphone nih. Handphone ini hal yang luar biasa. Tapi kalau disalahgunakan ya hal yang fatal. Di luarnya biasa. Di luarnya biasa. Di luarnya biasa. Ya. Jadi ya saya sebagai Kapolsek Tambun ya, Kompolres TNI Sosialisasi Sika, ya saya juga berharap Pak Boy bisa menyampaikan. Mungkin Pak Boy kan punya grup para guru ya. Saya juga punya grup sih, punya grup dengan kepala sekolah setambun ini. Kan ada Tambun Selatan, ada Tambun Utara. Tambun Utara juga ada. Ya karena saya kan membawahi 2 kecamatan itu. Ya selalu kita komunikasikan di situ. Maka ada informasi bahwa kebanyakan anak-anak yang nongkrong ini mereka nih yang sudah tidak sekolah. Lalu mereka menggunakan atribut sekolah A misalnya. Nah, malah ini butuh dukungan daripada pihak sekolah. Maka mungkin juga pihak pemerintah desa ya kan, supaya ketika jam-jam sekolah mungkin bisa diadakan patroli gitu loh. Bahkan kan mungkin juga rahasia. Nah, silakan nanti Pak Boy sampaikan pada para guru jika sebelum pulang sekolah di sekelilingnya, di lingkungannya sudah melihat ada perkumpulan anak-anak muda, mungkin kami Polsek dikasih tahu. Ya kan? Karena kami kan tidak bisa stasioner yang jaga terus di situ. Kan kami harus mobile. Dan tamu ini kan sangat luas. Tidak hanya sekolah itu. Memang kita gini Pak, saya pribadi ya di sekolahan memang kita sudah punya program. Ya mungkin mudah-mudahan di sekolah-sekolah lain juga nih, khususnya buat siswa-siswaan ya, kita punya program yang namanya patroli sekolah. Jadi setiap jam pulang sekolah kita itu keliling. Ya, ada beberapa guru yang sudah kita, ya biasanya ini komandonya dipegang sama kesiswaan. Nah, jadi komando ada beberapa guru muda atau beberapa guru yang siap berjalan pas anak pulang sekolah. Beberapa menit anak sebelum pulang sekolah itu udah putar dulu. Khususnya ya di wilayah-wilayah yang di mana nih tempat anaknya nongkrong gitu. Nah, setelah anak itu pulang, kita ikut. Kita giring lah, kalau bahasa kita giring anak-anak. Ya kalau bisa, ya kalau memang sampai rumah ya sampai rumah. Tapi kan kalau sampai rumah juga mungkin. Ya setidaknya kita ada patroli. Biar anak itu, wah susah kita nongkrong. Jangan kasih kesempatan. Karena apa? Biasanya yang biasa ya kita pantau, biasanya anak tawuran itu biasanya nongkrong. Dari nongkrong itu lewatlah sekolah lain, main kata-kataan segala macam, bully lah segala macam. Nah itu awal dari tawuran itu biasanya seperti itu. Saling bully. Iya, karena kalau misalnya gini Pak Boy, ke depan ini kan ketika mau memasuki universitas atau mau mencari pekerjaan, kan biasanya harus datang ke Polsek. Buat apa, Boy? Untuk urus SKCK. Iya, SKCK, benar. SKCK itu adalah surat keterangan dari kepolisian. Kenapa saya singgung SKCK? Karena kalau misalnya adik-adik kita ini sudah berhadapan dengan hukum, ya kan, misalnya diamankan oleh Polsek, Polres, dan yang lain, kalau sudah dipoto identifikasi, gitu ya, kemudian mereka sudah diambil keterangan, kan sudah ada catatan. Apalagi ini termasuk dalam pelaku misalnya, tawuran, bahkan mungkin pidana, pembacokan segala macam, wah sudah pasti masa depannya suram. Ya kadang-kadang kalau ditanya mereka bohong aja, oh kami tidak apa. Karena kalau udah masuk kantor polisi, ngomongnya semuanya gitu ya. Padahal mereka selalu melukai, ya mereka punya niat untuk bahkan mungkin bisa mencelakai orang lain gitu. Boy. Ya, Jadi maksudnya kali hitam lah. Saya sarankan nih buat adik-adik nih ya, Mas Bro-nya ini ya, yang SMA, SMK, SMP, khususnya yang SMA ini ya, SMK gitu kan, yang sudah mau lanjutkan ke perguruan tinggi, bahkan mencari kerja, udah nggak usah tawuran. Ya, tugas adik-adik, tugas kan belajar, ya belajar. Ya selain
membantu tugas Pak Polisi juga, dan setidaknya bisa membuat tentram, nyaman itu wilayahnya. Ya kan? Orang tua pun di rumah yang lagi berdoa, yang lagi cari duit pun tidak was-was itu loh, tapi senang jalanin dengan baik. Tapi kalau orang tuanya berpikir cuek, bukan cuek, tapi malah berpikir, wah ini anak saya ini kenapa? Tapi kalau misalnya, oh anak saya ini baik, dia selalu berdoa, dia rajin ke sekolah, dia dengar orang tua bahkan guru, ya saya rasa itu memberikan psikis yang baik juga buat orang tua, Pak Boy, kan itu. Nah, kemudian Pak, kira-kira nih, ada nggak sih kedepannya itu supaya ya misalkan di maskol atau apa gitu, untuk mengisi ke sekolah gitu, atau kenakalan remaja, misalkan untuk menanggulangi narkoba segala macam, ya mungkin entah dari program Kapolsek ini, entah dari Bimaskolnya, atau ada tim khusus lah yang menggunakan ke sekolah-sekolah gitu. Nah, ada nggak? Police Go to School, salah satu materi yang selalu kita sampaikan kepada adik kita nih, dia salah satunya itu narkoba. Salah satunya kenakalan remaja. Walaupun rekan-rekan saya di Bimaskol ini sudah melaksanakan setiap waktu. Jadi adik-adik kita ini udah kenal sama Bimaskol ini, Boim ya. Jadi program Police Go to School bahkan cuma curhat ini salah satu materinya itu adalah narkoba, adalah minuman keras, ya. Kemudian tentang tawuran itu udah merupakan materi daripada Police Go to School. Edukasi yang selalu kita sampaikan kepada sekolah bahkan kepada masyarakat di waktu Jumat curhat. Ada Jumat curhat, Pak Boim? Ada. Jumat curhat itu dilakukan setiap minggu. Ada Itu kita datang ke Pak Polisi yang ke sana. Pak Polisi. Ya, jadi nanti Pak Bimaskol. Mantap pokoknya. Iya, jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, di selain Police Go to School kita juga ada namanya program Jumat curhat. Dan ini sudah dilaksanakan, bahkan sekarang sudah ada yang namanya polisi RW. Polisi RW. Nah, jadi kalau dulu hanya di Bimaskol ya. Sekarang polisi RW. Jadi masing-masing polisi membawai satu RW. Nah, kalau Tambun ini karena besar, jadi memang ada beberapa RW didampingi oleh satu polisi. Jadi sekarang kalau Tambun ini 345 RW. Berarti ada Bimaskol, ada pendamping RW juga. Ada. Jadi Pak Bimaskol ini atau Pak Binamas ini dia sebagai koordinatornya. Tapi polisi RW ini adalah seluruh anggota Polri yang ada di Polda Metro Jaya ini disebarkan mulai dari Jakarta, Jabodetabek lah. Ya. Berarti langsung dari Polres. Iya, Polda juga turun. Jadi tidak hanya Bimaskol, bahkan kami saja Kapolsek itu bisa jadi polisi RW. Kayak saya pun setiap hari Jumat, kemarin saya ke Mangun Jaya, saya ke Satria Dharma, dan beberapa desa, ya laksanakan Jumat curhat. Itu tadi saya sampaikan untuk belanja masalah. Masyarakat punya cerita apa nih, punya masalah apa nih yang mungkin nggak kesampaian ke Polsek, silakan ngomong. Bahkan kemarin ada yang tanya, Pak, kalau sudah masuk polisi, gimana Pak? Ya saya bilang kalau masuk polisi harus siapkan segala-galanya. Artinya segalanya itu apa? Kesehatannya, jasmaninya, pengetahuannya. Nah itu harus sehat jasmani dan rohani dulu kalau mau masuk ke polisi. Terus umurnya, ukurannya, tinggi badannya itu harus, berat badannya harus proporsional. Itulah PJB Tambun Selatan yang selalu ya kita kenal tahunnya. Mudah-mudahan kedepannya nanti ya udah ada cerita seperti itu lagi. Yang penting kekompakan kita di Tambun Selatan, kerjasama mitra polisi dengan masyarakat, dengan guru-guru segala macam. Nah, saya juga mungkin ada keinginan kali, ada keinginan supaya nanti kita ada program selain program tadi namanya Jumat curhat, ya ada istilahnya polisi school, kemudian kita apa ya yang dinamakan dulu itu namanya deklarasi anti tawuran. Oke. Di Tambun Selatan ada itu. seperti itu. Nah, ya kita kumpulin aja nih para kesiswaan yang langsung dinaungi oleh Polsek Tambun. Ya. Itu sih yang saya inginkan, karena
terkadang kita membentuk sebuah wadah yang namanya ya di kesiswaan gitulah, kesiswaan. Kalau cuma action gitu ya, cuma teori berkumpul kesiswaan, kalau kita nggak ada actionnya di lapangan buat apa? Benar. Tuh kalau saya sih maunya seperti itu sih. Ya sama dengan kalau misalnya kita deklarasi, tapi ternyata kita tidak melaksanakan, Nah, ya sama tuh. juga Pak Boy. Yang Karena saya deklarasi. waktu Dinas Jatipungung, Hah? ya saya udah pernah melaksanakan deklarasi ini juga ke sekolah-sekolah. Ya memang di kampus saya ini kedepannya kita akan bikin deklarasi, tapi saya mau deklarasi ini dibuat dengan sungguh-sungguh. Betul. Karena deklarasi ini tidak hanya satu sekolah ya, tapi kan kita harus menggunakan beberapa sekolah. Karena ya kalau cuma satu sekolah, saya rasa tidak akan bisa mewakili yang lain. Ini memang akan ada perwakilan sekolah, bahkan pun para guru. Benar, sekampung selatan lah dulu gitu ya. Ya. Coba kita sekampung selatan dulu kita Boleh tuh Pak Boy, boleh dikonsepin lah. ya masukkanlah seperti itu ya, mudah-mudahan diterima masuk aja. Mudah-mudahan ya, Ya. yang kita inginkan tuh Tambun ini aman nyaman ya. Tambun ini siswa-siswanya SMA, SMK, SMP itu berkualitas, Nah. berkarakter, bukan kualitas dalam hal yang Negatif. tapi hal yang positif. Kenapa? Karena mereka ini adalah tongkat estafet kita. Bang. Ya. Satu waktu mereka kayak memimpin Tambun ini, mereka nggak memimpin Jakarta ini, Bekasi dan gitu. Kalau misalnya mereka dari ini aja sudah tidak bisa diarahkan dengan baik ya, saya khawatir ke depannya malah bahaya. Dan kemudian satu lagi nih nggak apa-apa ya. Boleh. Ini mungkin di luar tawuran anak SMK, tapi tetap aja ya yang malam itu yang melaksanakan ya sebenarnya mereka semua ya, remaja-remaja usia SMP, SMK yang intinya kurang perhatian dari orang tua apa segala macam. Biasanya itu yang dibilang gangster tawuran di subuh, bukan malam hari Pak. Iya. Subuh gitu Pak. Nah terkadang kan saya memang di wilayah saya sendiri gitu, jadi saya itu di Setia Mekar terus Ya maka sering banget saya ya mengajak RT RW untuk patroli bersama, bahkan saya ada jadwal jam 1 sampai jam 5 subuh untuk patroli. Nah terkadang kita kesulitan juga Pak untuk menghubungi ya istilahnya ataukah koordinasi dengan siapa nih yang khusus untuk wilayah setempat di desa saya gitu, di wilayah saya, kira-kira kita harus biar tepat sasaran kita menghubungi siapa tuh, ataukah patroli ataukah yang piketnya ataukah kemana gitu ya, ataukah oke. kopdar di sana. Jadi Pak Bon kan setiap wilayah itu kan udah ada Dimas Pol, Pol. ada Babinsa, bahkan kan kita punya call center juga ada. Hmm. Kalau memang di wilayah Pak Botim atau mungkin wilayah pemirsa sekalian Betul. yang ada mengetahui kejadian entah itu tawuran, entah itu trek-trekan geng motor, boleh langsung kabarin, sampaikan kepada Dimas Polnya atau Babinsanya atau telepon ke Polsek. Ke Polsek. Nah, langsung ke call center Polsek ada ya. Nah, nanti kita akan sosialisasikan hal ini juga supaya apa, supaya segera kita tangani ya. Yang pasti jangan main hakim sendiri. Betul ya. ya. Yang pasti silakan disampaikan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini. Kalau memang misalnya situ ada program malamnya, ada siskamlinya atau pokdarnya, sampaikan aja, karena mereka juga bagian mitra daripada Polsek tuh. Nanti biar mereka amankan, lalu bisa dibawa ke Polsek. Tapi kalau misalnya bisa hubungi Pak Dimas Polnya atau hubungi call center Polsek, patroli, boleh langsung. Kita akan sama-sama menindaklanjuti. Ya. Memang saya juga melakukan hal seperti ya sesuai pengalaman yang sudah sih sebenarnya. Ya. Ya. Intinya saya juga ya walaupun seperti ini ya pernah lah itu kan mencicipi nakal, bandel, tapi nakal kita terarah gitu. Ya. Intinya dulu juga seperti itu, karena kan yang saya ingin dari apa ya semua kepolisian yang ada di Tambun Selatan khususnya ya pengen kita tuh seperti kepolisian atau tim yang ada di sini bisa merangkul juga, karena kan kadang pandangan teman-teman atau wah kalau ke polsek itu kayaknya ngeri gitu, ketemu polisi ngeri, padahal kenyataannya itu saya tuh di sini kalau ke polsek biasa-biasa aja. Apa yang harus kita takutin sebenarnya Mak? Karena kita ada salah ya. Nah,
kalau mitra kayak saya ini ya beginilah, kita enak ngobrol. Bahkan saya bisa ketemu langsung Kapolsek Kampung Selatan loh. Itu yang luar biasa. Ya, ya intinya sih saya juga kepengen dari tim ini ya, saya di sini juga dekat dengan salah satu polisi yang istilahnya dimasukkan dengan Pak Sohib. Yang saya kenal ya selama ini kan memang Pak Sohib ya, beliau lah yang membimbing saya dan termasuk ya bapak-bapak ibu depan ini. Dan terima kasih, dan juga alhamdulillah saya juga ketemu dengan Kapolsek Kampung Selatan yang mudah-mudahan bisa mengayomi semua masyarakat. Ya intinya sih kalau kita dekat, semua dekat, kita jadi saudara. Gampang untuk menghubungi. Amin. Seperti itu. Intinya Pak Boim, pesan Kapolsek ya buat adik-adik yang masih sekolah, khususnya ini ya adik-adik masih sekolah di SMA, SMK, SMP, stop tawuran, stop ya. Karena tawuran itu nggak ada gunanya. Ya, beberapa rekan-rekan yang saya amankan di sini saya tanya nggak ada. Hanya apa ya, sekedar ikut-ikut aja, ikut-ikut ramai. Padahal jadi diri. Nah, jadi diri. Dirinya jadi diri yang salah. Udah tugas adik-adik itu belajar. Tidak usah stop tawuran, apalagi menggunakan narkoba dan segala macam itu juga dilakukan. Ya. Sayangilah keluarga, ya. Sayangilah ayah dan bunda, ya. Sayangilah orang tua, karena mereka selalu berdoa, mereka selalu mencari uang, bahkan bekerja keras untuk menafkahi adik-adik sekalian supaya sukses menjadi orang yang berhasil, orang yang hebat di masa depan. Pokoknya kemudian orang tua jangan bosan-bosan untuk memarahi, menasihati, mengingatkan anak mereka, termasuk juga para guru. Ya, Pak Polisi, Pak Kapolsek dengan segenap jajaran, bahkan Polres, bahkan Polda tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengantisipasi, mencegah. Karena kami juga punya hati, ya. Kami juga punya hati untuk apa? Hati untuk melayani, hati untuk mengayomi, hati untuk melindungi. Siapa? Melindungi masyarakat, termasuk sekolah. Sekolah juga bagian dari masyarakat, tidak hanya masyarakat besar, tapi sekolah, anak-anak sekolah juga bagian dari masyarakat. Itu nggak sih kita, ya. Karena ada lagu nih, lagunya nih. Oh, lagunya. Nah, lagu terakhir nih. Aku cuma punya hati. Asik. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada polisi seperti ini. Oke. Mantap. Luar biasa buat Kapolsek kita. Oke, Bang, terima kasih, Pak. Semoga kedepannya anak-anak sekolah sama. Amin. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih.